Diketahui, aksi teror KKB Papua memang sudah ada sejak tahun 1967. Pemerintah pun mengirimkan pasukan elit Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD sekarang Kopassus untuk meredam aksi KKB Papua. Salah satu pemimpin KKB Papua yang paling legendaris adalah Lodewijk Mandacan. Lodewijk Mandacan merupakan pemimpin KKB Papua paling legendaris karena memiliki ribuan anggota. Namun, KKB Papua Lodewijk Mandacan akhirnya menyerah secara baik-baik dan bahkan bertemu dengan Presiden Soeharto. Berikut fakta-fakta tentang pemimpin KKB Papua paling legendaris Lodewijk Mandacan yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Memiliki 14.000 pasukan. Lodewijk Mandacan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 sampai 1967. Dilansir dari buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, KKB Papua Lodewijk Mandacan melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Pada 28 Juli 1965 terjadi serangan ke asrama Yonif 641 Cendrawasih Manokwari sehingga mengakibatkan 3 anggota TNI gugur. Pertempuran makin sengit saat RPKAD sekarang Kopassus ditugaskan untuk meredam pemberontakan KKB saat itu. 2. Bukan bagian dari OPM. Berbagai penghadangan dilakukan kelompok KKB Papua Mandacan di Kecamatan Warmare dan Ransiki. Motif pemberontakan Lodewijk Mandacan bukan semata-mata ingin memisahkan diri dengan Indonesia. Ia juga bukan bagian dari OPM. Mandacan memberontak karena buruknya keadaan ekonomi pada awal Irian Barat bergabung dengan Indonesia. Bahkan Mandacan sendiri adalah seorang pejuang Trikora yang merasa kecewa dengan Indonesia karena hal tersebut. 3. Menyerah berkat Sarwo Edi Wibowo. Aksi teror KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan baru mereda setelah Sarwo Edi Wibowo turun tangan. Dalam menghadapi aksi teror KKB Papua saat itu, Sarwo Edi Wibowo memadukan operasi tempur dengan operasi non-tempur. Menurutnya, strategi non-tempur digunakan lantaran ia menganggap para KKB Papua masih merupakan saudaranya, sebangsa dan setanah air. Untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah yang lebih banyak, Sarwo Edi Wibowo memerintahkan melakukan penyebaran puluhan ribu pamflet yang berisi seruan agar KKB Papua kembali ke NKRI. Sarwo Edi Wibowo kemudian memberi tugas kepada perwira Kopassus Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Seleki untuk menemui Lodewijk Mandacan. Tanpa membawa senjata, keduanya berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Seleki berhasil meyakinkan Lodewijk Mandacan dan anak buahnya. Mandacan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandacan pun sebagian besar telah terselesaikan. 4. Bertemu Soeharto di Istana Merdeka. Melansir dari laman soeharto.co, Lodewijk Mandacan lalu diundang ke Istana Merdeka untuk bertemu dengan Soeharto pada 11 Januari 1969. Presiden Soeharto hari itu menerima kakak beradik Mayor Lodewijk Mandacan dan Kapten Barents Mandacan di Istana Merdeka. Mandacan bersaudara menjelaskan kepada Presiden Soeharto bahwa mereka kembali atas kemauan sendiri.
Pada kesempatan itu, Presiden Soeharto mengatakan bahwa ia menyadari masih banyak kekurangan dalam kehidupan rakyat di Irian Barat. Akan tetapi, Presiden menegaskan bahwa kebahagiaan tidak turun dari langit, melainkan harus dicapai dengan bekerja keras dengan mengusahakan pembangunan. Kepada kedua mandacan, Presiden Soeharto juga menjelaskan tentang penentuan pendapat rakyat, di mana diminta bantuan mereka untuk ikut mensukseskannya.